juga Kepala SMP Kota Semarang selaku partisipan, dan juga ada Mbak Fadri, dan juga Pak Budi selaku Ketua MKKS dan keynote speaker, kemudian Pak Tonggo selaku host, dan Pak Miftah selaku moderator. Terus terang saja saya menyambut baik acara audiensi MGMP SMP Kota Semarang masa pandemi COVID-19 ini. Harapan kami dalam audiensi ini nanti bisa saling berbagi pengalaman, kesulitan-kesulitan apa yang dialami di masa pandemi COVID ini, sehingga dicarikan solusinya. Harapan kami ini nanti bisa ada jalan keluar yang mana saat COVID ini pun proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan juga diperlukan inovasi-inovasi dari MGMP ini, sehingga yang nampak kita proses pendidikan ini bisa tetap meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kota Semarang ini, meskipun dengan segala keterbatasannya. Kemudian pada kesempatan ini ketemu dengan kepala sekolah SMP, saya sampaikan juga, ini nanti kan ada pengumuman lulusan dan kelas. Ini kita harapkan tetap dilakukan melalui internet, atau paling tidak ada sesuatu yang ke sekolah, mengurangi kerumunan dan sebagainya, sehingga bagaimana nanti caranya memberikan hasil kenaikan kelas maupun hasil kelulusan ini kepada siswa-siswi, tidak harus siswa-siswi datang ke sekolah. Nah, ini harapan kita demikian, sehingga tidak perlu di masa COVID-19 ini ada hura-hura merayakan kelulusan dan sebagainya, nggak perlu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat melaksanakan audiensi bagi MGMP ini, sukses selalu, dan saya berharap ada hal-hal baru yang timbul di dalam audiensi ini. Yang paling penting adalah untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kota Semarang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah menyampaikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Beliau berharap bahwa kegiatan audiensi pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan tentu menghasilkan inovasi demi kemajuan pendidikan di Kota Semarang. Baik Bapak Ibu, acara yang kedua adalah sambutan dan arahan dari Bapak Ketua MKKS SMP Kota Semarang selaku keynote speaker pada kegiatan audiensi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Ketua MKKS, saya persilakan. Terima kasih. Selaku moderator, Pak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati, terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Pak Gunawan, yang berkenan menyempatkan pada suasana ini, juga mendampingi Ibu Fadri dari kurikulum pendidikan Kota Semarang. Dan tak lupa anggota MKKS, dan khususnya dalam hal ini para ketua sekretaris GMB yang tergabung di dalam forum ini, di samping juga ada anggota yang lain. Pertama, kami sampaikan salam hormat semuanya, Bapak Ibu yang hormati. Berkenan dalam kesempatan ini, aku penyelenggara dalam MKKS dalam forum ini, kita memang mengambil tema yang sebelumnya sudah di masa COVID-19 ini, kita senantiasa harus tetap semangat
dan tetap melanjutkan apa yang diharapkan oleh pimpinan Kepala Dinas Kota Semarang, dan juga sebagai kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu kami sampaikan terkait dengan pekerjaan sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah juga bersama Bapak Ibu guru. Ini ada dua hal yang dalam minggu ini kita cermati. Yang pertama, kita ini harus menghadapi situasi dalam suasana COVID ini, dan ini ada hal, yaitu bagaimana layanan terhadap kelas 9 dan berikutnya layanan kepada kelas 7 dan kelas 8 dalam masa COVID, masa di rumah tinggal. Nah, program kegiatan pendidikan harus tetap jalan, harus jalan terus sebagaimana yang Bapak Ibu tetapkan sebelumnya. Oleh karena itu perlu kami sampaikan informasi pada khususnya kepada Bapak Ibu guru MGMP bahwa kami telah melakukan kegiatan seperti ini beberapa kali, sudah dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan bersama kepala sekolah dan KKS juga mengadakan audiensi semacam ini. Oleh karena itu, karena kami sampaikan hasil-hasilnya bagaimana yang telah dibuat notulen MKKS. Yang pertama, nanti kita langsung kaji khususnya MGMP. Karena kita bersama bahwa sebentar lagi, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Juni 2020, besok itu 5 Juni, beberapa minggu lagi, kita akan melakukan pengumuman kelulusan untuk adik kelas 9. Tadi sudah diwanti-wanti oleh Pak Kepala Dinas, pada saat pengumuman itu ditentukan sudah ditetapkan Dinas Pendidikan, itu nanti pukul 17.00 atau jam 5 sore, ini pengumumannya, dan dilakukan secara daring, online. Oleh itu, Ibu MGMP mohon diketahui juga bersama wanti-wanti dari Bapak kita, di mana kita harus tetap menjaga anak-anak yang akan dijaga keluar dari rumah, bisa monitor kelulusan di rumah masing-masing dengan daring, dengan online. Jadi sistem yang akan dilakukan akan dibuat model oleh sekolah masing-masing, kepala sekolah. Sistem model pengumuman daring. Kemarin sudah dibahas, nanti akan menggunakan, saya kira Bapak Ibu khususnya kepala sekolah sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu terkait dengan pengumuman, masih di kelas 9. Agenda layanan berikutnya, kita harus melayani, harus menginformasikan terkait dengan informasi anak-anak kelas 9 itu selesai lulus akan kemana. Tentunya masuk di suasana PPDB dalam masa COVID-19. Bagaimana informasi dari pendidikan bahwa dalam suasana PPDB itu telah juga diterbitkan dari Dinas Provinsi terkait dengan PPDB, yang mana sudah ditentukan dalam PPDB itu bisa diinformasikan peserta didik itu nanti diharapkan anak-anak juga tahu akan persiapan PPDB itu, ya, terkait dengan nilai-nilai yang dicantumkan dalam format untuk masuk ke atau mendaftar SMK di provinsi, yang mana itu ditentukan berupa rekapitulasi rapot semester 1 sampai dengan 5 sudah ada petunjuknya, ya, petunjuknya. Kemudian untuk masuk dalam daftar online itu, ini merupakan nilai rata-rata dari mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dari dua aspek, yaitu aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ya, nanti akan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah tahu, ini sudah di-share, ya, syarat-syarat untuk mendaftar dengan menggunakan rapot semester 1 sampai 5. Itu kiranya yang disiapkan Bapak Ibu. Kemudian
untuk itu nanti pendaftarannya ya diatur dalam nanti ada informasi lebih lanjut. Oke. Berikutnya ini untuk meningkat ada untuk sejejaknya. Berikutnya kita menginjak berikutnya ke kelas 7 dan 8. Di mana COVID ini sudah sekian lama, 1 bulan kita tidak berjumpa dengan anak-anak, namun akhir agenda tenaga kita ini dihadapkan pada program PAT. Harapan dari pendidikan kemarin sampaikan oleh Bu Badri, diharapkan sekali lagi diharapkan sekolah ini mempersiapkan PAT secara online dengan harapan kendala-kendala yang signifikan. Ya, mohon Bapak Ibu kepala sekolah khususnya dalam hal ini tentunya MGMP di Kota Semarang ini diharapkan bisa partisipasi aktif lewat daring ini bisa mewujudkan bagaimana akhir tahun ini bisa langsung. Di mana rencana untuk kegiatan PAT ini akan dilakukan sebagaimana kalau yang pendidikan itu 2 sampai dengan 9 Juni. Nah, ini waktu sebagaimana regulasinya tetap kita menggunakan tanggal 2 sampai 9 Juni 2020. Ini kita wajib hukumnya melayani anak-anak kelas 7 dan kelas 8 dalam PAT. Ada sebagian sekolah yang kami mengetahui melaksanakan latihan-latihan PAT itu bagus. Tapi untuk pasien PAT yang terkait dengan penilaian akhir tahun itu di kelas 7 dan kelas 8 itu pada tanggal 2 sampai 9 Juni 2020 sebagaimana kalian pendidikan. Kemudian yang perlu disampaikan lagi karena ini membutuhkan kesiapan-kesiapan secara teknis, itu perlu konsultasi lebih lanjut bagaimana itu dan MGMP ini forum yang MGMP Kota Semarang saat ini bisa menjadikan satu pertimbangan bagaimana itu mengadakan kegiatan PAT bersama. Yang saya tahu dapat laporan khususnya dan selamat kepada MGMP Matematika lagi MGMP Matematika ini telah memberikan masukan dan sudah menyiapkan naskah soal untuk pentingnya PAT yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli. Oleh karena itu dalam forum yang berbeda ini monggo disilakan Bapak Ibu MGMP ya khususnya di sini ada ketua dapat memimpin teman-temannya untuk mengadakan masukan tentang Bapak Ibu itu untuk bisa bersama-sama PAT yang sebagaimana diharapkan dari kita supaya sekolah SMP Kota Semarang negeri swasta dapat menyelenggarakan PAT secara online di sekolah masing-masing. Itulah 2 agenda Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan selaku MKS yang telah mengkoordinasikan layanan kepada siswa kelas 9 khususnya yang tadi saya sampaikan dan layanan-layanan pada kelas 7 dan 8 dalam ini menghadapi PAT. Itu Bapak yang sampaikan. Terima kasih. Selamat kerja. Lanjut saya silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Matur nuwun Pak Budi selaku Ketua MKKS SMP Kota Semarang. Berdasarkan apa yang beliau sampaikan, ada beberapa hal Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlu cermati, layanan terhadap kelas 9 terkait dengan kelulusan dan juga terkait dengan informasi PPDB. Kemudian untuk layanan kelas 7-8 terkait dengan PLT online Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf karena ada beberapa peserta yang menyampaikan bahwa suara kurang jelas, suara memantul dan sebagainya. Nanti depan ini akan di-share oleh Pak Jatonggo kepada teman-teman sehingga nanti Bapak Ibu yang tadi kurang jelas dapat menyimak kembali penjelasan
Bapak Ketua MKKS. Mohon maaf juga Bapak Ibu, masih ada peserta yang belum mematikan speaker sehingga suara yang masuk ke ruangan ini ada beberapa yang mantul sehingga apa yang disampaikan sedikit kurang jelas. Okay. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti rekaman akan disampaikan kepada semua peserta. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah dialog atau diskusi dalam rangka kinerja inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan MGMP di SMP di Kota Semarang dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 dan juga dalam rangka menyambut apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MKKS. Yang pertama, saya beri termin 1 terdiri dari 3 penanya, monggo yang akan bertanya atau menyampaikan pendapat bisa mengaktifkan speaker, mengisikan pertanyaan di kolom chat, nanti saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, perlu saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua MKKS tadi, terima kasih atas apresiasi dari Ketua MKKS terhadap MGMP Matematika. Ini diinisiasi oleh Ketua MGMP dan para pengurus membuat sebuah PAT online menggunakan Google Form 7 dan 8, di mana PAT online ini dapat dijadikan inspirasi bagi sekolah untuk menggunakan di sekolah masing-masing. Tidak harus semuanya dipakai, akan tetapi bisa dimodifikasi, bisa direduksi ataupun ditambahi, disesuaikan dengan materi yang ada di sekolah masing-masing. Tapi tentu kami sangat bangga karena mendapat masukan yang luar biasa dari teman-teman terkait dengan soal yang kami buat, dan ini akan menjadi masukan perbaikan bagi kami. Harapannya adalah soal yang kami buat ini bisa bermanfaat dan dijadikan inspirasi untuk teman-teman di SMP Kota Semarang. Bapak Ibu, ini telah hadir juga Ibu Fadriah, ini Bu Kasih. Mungkin sambil Bapak Ibu bertanya, mungkin Ibu Kasih, Bu Fadriah akan menyampaikan arahan kepada teman-teman, mumpung ini semua Ketua MGMP hadir, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga hadir, mungkin Bu Fadriah, saya berikan waktu sambil menunggu pertanyaan atau masukan dari teman-teman semua. Untuk Bu Fadriah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa terdengar suara saya, Bapak Ibu? Sakit Bu. Kurang keras, tapi kurang keras Bu. Oh, kurang keras. Kurang keras, jadi apa? Tapi terdengar. Tapi terdengar ya. Ini saya sampai ganti laptop karena pakai PC ternyata tadi putus-putus terus. Ini saya ganti laptop karena kayak kemarin aja error. Mudah-mudahan ini tidak error lagi. Ini saya ganti laptop, mudah-mudahan tidak error. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang kami hormati Bapak Ketua MKKS beserta jajarannya, Ketua PJMP dan Ketua MGMP dari seluruh Mapel ini tentunya ada semua. Kami yang jelas sangat mengapresiasi, sangat senang dengan adanya forum ini. Tentunya forum ini kami harapkan bisa bermanfaat untuk peningkatan pembelajaran di Kota Semarang, khususnya di jenjang SMP. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwasanya kita dalam kondisi yang seperti kita tetap selalu bersemangat, tidak boleh berkecil hati. Walaupun untuk kita melakukan pembelajaran itu secara daring, namun kita sebagai insan pendidikan tetap harus bersemangat. Bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan suatu pembelajaran daring yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Karena apa Bapak Ibu, kami mengevaluasi dari beberapa peserta, beberapa guru bahwasanya yang namanya pembelajaran daring itu memang
kurang menyenangkan. Ya, kurang menyenangkan karena yang namanya kehadiran seorang guru itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan oleh apapun. Namun dengan kondisi yang seperti ini, kita harus menerima kenyataan bahwasanya kita harus mau tidak mau melakukan pembelajaran daring, yang tentunya kreativitas seorang guru itu sangat dituntut di sini. Bagaimana bisa memberikan pembelajaran daring yang bisa menarik hati anak-anakku sekalian, bisa menyenangkan, bisa membuat anak-anak kita rindu kepada Bapak Ibu guru. Tentunya dengan rindu pada Bapak Ibu guru, akan rindu juga ke mata pelajarannya. Itu terkait dengan pembelajaran daring, karena sampai kapan pandemi ini akan berakhir, kita tidak ada yang tahu. Halo? Ya, kita tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu akan berakhir kapan. Maka dari itu, kesempatan kali ini sebetulnya menuntut kita semua untuk berpacu dengan teknologi yang jelas. Semua guru dituntut untuk bisa menerapkan teknologi dalam pembelajaran tentunya. Walaupun itu sesederhana mungkin, misalnya hanya menggunakan Google Form. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas juga, Bapak Ketua MKKS juga, bahwasanya kita sebentar lagi akan menghadapi PAT, Bapak Ibu. Dan untuk PAT ini, kami harapkan Bapak Ibu di semua sekolah, semua pelajaran tanpa terkecuali itu bisa melaksanakan PAT walaupun nantinya dilaksanakan secara daring. Nah, untuk MGMP Matematika tadi sudah memberikan contoh bahwasanya untuk PAT secara daring yang dilaksanakan oleh MGMP Matematika barangkali ini sebagai inovasi yang bisa ditularkan, dicontek ataupun diikuti oleh mapel-mapel yang lain. Mumpung ini ketemu semua dengan PJMP dan Ketua MGMP, bahkan mungkin ada anggota MGMP, kita mencontek hal yang bagus itu dianjurkan oleh Mas Menteri, Bapak Ibu. Jadi kalau siswa dilarang mencontek, tetapi kalau guru justru dianjurkan untuk mencontek, menconteknya di sini tentunya dalam konteks kita harus mencontek hal-hal yang bisa dikembangkan di sekolah kita. Tentunya ide dari MGMP Matematika ini adalah suatu ide yang tentunya bisa dicontek oleh teman-teman MGMP yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, itu terkait dengan PAT. Jadi walaupun sesederhana mungkin, kami harapkan Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu tetap melakukan PAT. Itu harapan kami, walaupun tidak diwajibkan. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan, kenapa tidak? Begitu, inti cerita begitu. Yang jelas kalau kita mengacu pada Permendikbud nomor 4, kita tidak diwajibkan memang. Tetapi alangkah baiknya kita tetap melaksanakan PAT. Itu yang terkait dengan PAT, Bapak Ibu, dan kita tetap mengacu pada kalender pendidikan yang nanti PAT akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 9 Juni. Walaupun ini tanggal-tanggal rawan, Bapak Ibu, karena itu baru selesai hari raya, jadi kita tetap persiapannya adalah dari sekarang ini. Karena nanti dari sebelum tanggal 2 itu adalah hari raya Idul Fitri, kayaknya kurang efektif untuk bisa konsentrasi terkait dengan persiapan PAT. Maka kami sarankan untuk persiapan PAT dari sekarang ini agar nanti tanggal 2 itu bisa dilaksanakan di masing-masing sekolah. Itu terkait dengan PAT, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan kelulusan, Bapak Ibu. Terkait dengan kelulusan untuk Kota Semarang itu seperti yang sudah kami edarkan tadi, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengeluarkan surat edaran terkait dengan kenaikan kelas dan kelulusan. Yang terkait dengan kelulusan di situ disebutkan bahwasanya sekolah itu harus mengeluarkan paling tidak itu ada 2 sukat, ada 2 surat keterangan. Yang pertama adalah terkait dengan surat keterangan kelulusan yang menunjukkan siswa itu lulus, yang mengatakan siswa itu lulus, yang di dalamnya itu adalah ada nilai dari masing-masing siswa, dan nilai yang di situ adalah nilai sama dengan yang ada di ijazah, yaitu merupakan nilai ujian sekolah.
Dan nilai ujian sekolah ini adalah merupakan NA, nilai akhir yang merupakan rata-rata portofolio dari nilai rapot 5 semester, kemudian ditambah dengan ujian sekolah dan lain-lain sesuai dengan revisi dokumen KTP, dokumen 1 yang telah disetorkan ke kami, itulah yang menjadi nilai ujian sekolah di dalam surat keterangan. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan nilai rapot. Untuk surat keterangan nilai rapot, ini bukan surat keterangan lulus, di situ karena hanya menyebutkan rata-rata nilai rapot yang akan digunakan untuk PPDB di jenjang SMA, SMK. Jadi di format tersebut tidak menunjukkan kelulusan, tetapi karena di situ hanya menunjukkan nilai rapot. Di kita, kelulusan bukan hanya nilai rapot, di dalamnya ada ujian sekolah, dan perhitungannya adalah dari NA. Petunjuk pengisiannya di situ sudah kami sertakan, nanti kalau ada kesulitan bisa hubungi kami. Yang jelas format 1, 2 tetap harus diisi dan disiapkan oleh sekolah. Kemudian masing-masing sekolah itu wajib hukumnya melaporkan kelulusan, berapa siswa yang terdaftar, berapa siswa yang hadir, kemudian berapa persentase siswa yang lulus. Dan persentase siswa yang lulus ini adalah dihitung dari siswa yang hadir. Tentunya kalau siswa yang hadir di sini, kalau pada tahun yang lalu ada ujian nasional, dari ujian nasional dan ujian sekolah. Sekarang karena tidak ada ujian nasional, maka kehadiran itu dihitung dari jumlah siswa yang hadir dalam melaksanakan ujian sekolah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Yang jelas di sini kami sangat mengharap peran serta dari PJMP dan Ketua MGMP beserta jajarannya untuk bisa menanggapi terkait dengan surat edaran kami. Ayo kita bekerja bareng, maju bareng untuk pendidikan di Kota Semarang. Kiranya itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Fajriyah. Kalimat yang terakhir luar biasa. Ayo kita maju bareng, bergerak bareng untuk kemajuan pendidikan di Kota Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Bukijo yang menyampaikan bahwa apa platform yang digunakan untuk PAT online di Kota Semarang. Kemudian dari beberapa sekolah menyampaikan ada yang menggunakan Google Form, ini dari SMP 18. Kemudian juga ada yang menyampaikan Office 365, SMP 21, ini. Dan beberapa sekolah lain, SMP 6 juga menggunakan Google Form. Sedangkan untuk pengalaman di matematika, Bapak Ibu, menggunakan Google Form, mungkin Pak Agus selaku Ketua MGMP Matematika bisa menyampaikan terlebih dahulu perihal bagaimana penyusunan soal sehingga nanti barangkali bisa menjadikan yang jelas Bapak Ibu, PAT online ini karena kita di Kota Semarang yang merupakan pusatnya di Jawa Tengah, harapannya adalah PAT online ini bisa berjalan walaupun mungkin beberapa siswa yang karena terkendala sarana prasarana tidak dapat melakukan. Tapi secara umum saya yakin karena kita di Kota Semarang kegiatan PAT secara online bisa dilaksanakan. Kesempatan terlebih dahulu saya sampaikan kepada silakan Pak Ketua MGMP Matematika Bapak Agus Prianto untuk menyampaikan perihal penyusunan PAT online. Monggo Pak Agus. Matur nuwun Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pelaksanaan PAT secara online tadi, memang kami
dengan pengurus MGMP sebelumnya punya rasan-rasan bagaimana kalau misalnya untuk MGMP itu memfasilitasi sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta tentang pembuatan soal online kan begitu. Nah dari situ kemudian masukan teman-teman setuju, namun karena banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk pelaksanaan PAT online, maka mungkin dari berbagai macam pertimbangan akhirnya teman-teman sepakat untuk menggunakan Google Form. Mungkin karena Google Form ini kan lebih familiar, satu. Yang kedua, Bapak Ibu atau sekolah bisa mudah untuk mengakses karena dengan berbekal hanya email Gmail sudah bisa membuat, bisa sharing soal dan sebagainya. Nah, konsep yang kami bahas ketika pertemuan dengan Zoom dengan teman-teman saat itu adalah karena pembelajaran awalnya itu hanya berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, lebih sedikit lah. Ya, akhirnya pembelajaran saat dilanjutkan dengan pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring ini kan terkadang bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Kemudian kalau toh itu pun dilaksanakan, mungkin siswa-siswa itu juga mengalami banyak hambatan, banyak kekurangan berkaitan dengan pemahamannya. Maka kami dengan teman-teman sepakat bagaimana kalau untuk kualitas soal itu kita buat yang standar saja, ya yang esensial, tidak usah terlalu tinggi tingkatannya. Kalau toh nanti misalnya kok sekolah akan menggunakan atau merubah yang tingkatannya lebih tinggi, dipersilahkan. Itu yang menjadi pertimbangan kami saat itu, dan akhirnya beberapa hari yang lalu itu sudah selesai, kurang lebih ya 1 minggu, kurang 5 hari atau 6 hari yang lalu itu sudah bisa kami share. Nah ini kendala yang mungkin kami rasakan ketika soal sudah di-share, itu ternyata harapan kami untuk Bapak Ibu yang menerima share soal untuk membuat duplikatnya atau kopinya, tapi ternyata langsung diedit, sehingga untuk master soalnya itu ikut berubah. Padahal sebenarnya kalau membuat duplikasi itu nanti nilai akan masuk ke sekolahnya masing-masing, tapi kalau langsung edit soal master, maka ketika nanti soal itu di-share ke anak, hasil jawaban anak itu akan mengumpul menjadi satu. Dari berbagai macam sekolah menjadi satu lah, nanti kebingungan diri ini kendala yang selama ini atau yang pernah kami alami. Nah, harapannya nanti setelah adanya audiensi ini nanti Bapak Ibu guru yang menerima share soal dalam bentuk Google Form itu bisa membuat duplikatnya. Mungkin itu Pak Miftah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus yang telah menyampaikan teknis ya pembuatan PAT online yang sudah dibuat. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Agung, jadwal PAT kapan keluarnya, nanti mungkin dari MKKS ya yang dapat menjawab. Kemudian Bapak Ibu mohon maaf apabila Bapak Ibu masih ada yang suaranya kurang jelas, terdengar kurang jelas, mungkin sinyal nih yang memang sinyal atau internetnya yang kurang, karena di tempat saya tadi suara Bu Fajriah terdengar sangat jelas, kemudian Pak Agus juga suaranya terdengar sangat jelas. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini memang penilaian itu diserahkan ke sekolah masing-masing ya Bapak Ibu, tetapi
jika ada sebuah penilaian yang mungkin dibuat oleh MGMP dalam ranah sekota Semarang, ini mungkin ya tidak salah, karena Bapak Ibu guru tentu di sekolah-sekolah ini juga ingin mungkin membutuhkan inspirasi soal yang baik yang dibuat oleh guru-guru terbaik di Kota Semarang yang tergabung dalam pengurus MGMP di Kota Semarang. Karena saya yakin juga ketika Bapak Ibu pengurus membuatkan inspirasi soal, ini akan sangat bermanfaat bagi guru-guru di sekolah, ya khususnya di Kota Semarang. Sehingga ini mungkin perlu pemikiran kita bersama bagaimana barangkali ketika ada kegiatan-kegiatan PAT atau PAS gitu ya, mungkin MGMP punya peran, punya andil dalam menyusun, memberikan inspirasi, bisa berupa kisi-kisi, berupa contoh soal seperti kegiatan kemarin di pelaksanaan ujian sekolah ya, walaupun akhirnya tidak terlaksana, tapi saya yakin ini akan sangat bermanfaat. Kemudian juga bagi pengurus, saya yakin ini juga jadi sebuah sarana untuk bisa saling bekerja sama antar pengurus, menjaga tali silaturahim juga, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang saling isi, saling membantu. Ada mungkin teman yang kuat di bahasa, kuat di materi dan sebagainya, ini bisa saling menyempurnakan sehingga nanti produk dari MGMP ini bisa semakin baik, semakin bagus, dan tentu dari MGMP tidak tidak bosan ataupun jangan khawatir ketika diberikan masukan ralat soal atau soal yang kurang baik dari peserta ya, sehingga hanya soal yang dibuat ini dengan berbagai macam masukan dari peserta yang akan memakai soal ini, soal yang dibuat akan semakin baik. Pak Mulyadi menyampaikan suara saya tidak jelas. Mohon maaf, Pak Catenggo, suara saya jelas? Mboten, Pak Catenggo? Jelas, nggih? Jelas, nggih. Suara baik. Mendengar. Ya, berarti mungkin di jaringan Pak Mul, nggih, mungkin kurang. Jelas. Jelas, nggih? Jelas Pak Miftah, jelas. Matur nuwun. Sehingga ini mungkin jadi pemikiran kita bersama. Mungkin saya beri kesempatan Ketua MGMP menyampaikan pendapat, masukan saran, monggo dimulai dari Ketua MGMP Agama, monggo perwakilan, monggo silakan. Pak Arya, nggih. Pak Tajaya. Oke, monggo Pak Arya, nggih. Terima kasih Pak Miftah dan Bapak Ibu peserta ini yang kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Miftah bahwa untuk MGMP PAI Kota Semarang yang pertama kami di MGMP PAI itu melaksanakan sistem PTSP, Pak, yaitu pelayanan satu pintu, bahwa untuk BPAI Sekota Semarang itu menyampaikan baik terkait dengan pemberkasan atau informasi ini kepada Ketua MGMP di tingkat Suprayon, baik 01 sampai 08. Kemudian dari Ketua MGMP Suprayon 01 sampai 08 itu menyampaikan kepada Ketua MGMP Kota Semarang. Begitu juga pelayanan ke bawah kembali seperti tersebut. Ketua MGMP Kota ini melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan Kasih PAIS, dengan Pokjawas atau pengawas PAI Kemenak Kota Semarang. Dan untuk hasilnya disampaikan kepada Ketua MGMP Suprayon 01 sampai 08 untuk diteruskan kepada guru PAI Sekota Semarang di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua terkait dengan PAT, bahwa untuk informasi ini adalah terpusat di MGMP Kota, Bapak. Jadi kami komunikasi di pengurus MGMP Kota setelah musyawarah dan mendapatkan kesepakatan
baru kami sampaikan kepada Ketua MGMP di Supraya 01 sampai 08 untuk disampaikan kepada guru PAI di sekolah masing-masing. Kemudian untuk soal PAD, ini sudah kami informasikan jauh-jauh kemarin, kira-kira 2 minggu yang lalu, bahwa untuk PAD ini dilaksanakan secara daring, jadi menggunakan Google ini yang kami siapkan, dan alhamdulillah dari teman-teman sudah siap. Jadi ini setiap untuk soal PAT ini dibuat di tingkat satuan pendidikan sekolah masing-masing. Tapi untuk informasi pelaksanaan ini menggunakan Google Form dan untuk pelaksanaan SPN, teknis penyusunan seperti ini disampaikan dari Ketua MGMP di tingkat kota Solo. Demikian Bapak untuk Pak Miftahudin dari MGMP PAI. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri ya. Mohon maaf mungkin tidak semua ketua MGMP kami sapa, karena waktu kurang 13 menit. Monggo mungkin dari ketua MGMP yang akan menyampaikan pendapat dulu. Kalau tidak ada baru saya tunjuk. Monggo bisa langsung mengaktifkan speaker. Pak Tukijo, monggo Pak Tukijo. Saya Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi menurut saya untuk pelaksanaan PAT secara daring ini bagus di tengah pandemi ini. Hanya memang menurut saya tidak ada platform yang lebih bagus. Yang lebih bagus adalah yang kita kuasai. Itu saja kuncinya. Jadi usul saya kendala-kendala PH, PTS online ketika anak di rumah itu banyak sekali, beberapa catatan dari pirantinya, kuota, dukungan orang tua dan sebagainya. Intinya kalau ini ingin berjalan adalah sosialisasi ke orang tua jauh hari sebelumnya, itu yang pertama. Biar sepaham dulu dengan orang tua, karena memang yang mendampingi di rumah itu orang tua, jadi orang tua wajib mendampingi. Yang berikutnya saya usul, kalau tadi yang disampaikan Pak Agus itu soal yang diimpor ke Google Form itu, kalau diduplikat itu nanti diedit jawaban akan kembali ke admin atau server pusat, itu juga menurut saya satu kelemahan. Jadi bagaimana kalau MGMP tetap memproduk sebuah soal yang sedemikian rupa bagusnya itu, kemudian file dalam bentuk Google Doc atau Word tersebut dikirim ke satuan pendidikan masing-masing. Ya, sehingga itu akan disesuaikan ke kemampuan, kompetensi, termasuk platform apa yang cocok dan disepakati oleh satuan pendidikan tersebut. Tadi kan banyak macamnya, ada yang menggunakan form Office 365, ada Google Form, mungkin ada CPT atau apapun termasuk Google Classroom. Jadi menurut saya yang terbaik adalah yang dikuasai oleh guru, oleh sekolah itu menurut saya. Sehingga MGMP bagaimana kalau tatarannya membuat soal saja, lalu soal itu di-share yang itu biar guru-guru atau panitia di tingkat satuan pendidikan saja. Sehingga tadi kesalahan duplikat, edit dan sebagainya itu nanti bisa diminimalisir. Modifikasi ini justru ada di tingkat satuan pendidikan, sehingga kalau ada kredit, ada kesalahan dan sebagainya bisa langsung ditangani di tingkat satuan pendidikan. Artinya MGMP tetap memiliki peran, yaitu memproduk sebuah soal yang diharapkan bagus itu. Dan juga kita ketahui bahwa tuntasan capaian kompetensi di semester 2 ini kan kita terkendala beberapa hari ini atau beberapa minggu kan libur begitu nggih, artinya dilakukan pelajaran daring oleh guru gitu. Nah, artinya itu saya kira juga banyak kendala, artinya tidak bisa kita ukur secara serampangan, sehingga mungkin tingkatan-tingkatan pelevelan pembuatan soal tiap satuan pendidikan juga tidak sama. Nah, sepakat tadi memang soal itu akan dibuat lebih ini ya, lebih berterima, lebih tidak terlalu sulit, mungkin saya sepakat itu. Hanya intinya saran saya sih MGMP membuat soal saja, kemudian file soal itu di-share ke admin satuan pendidikan masing-masing untuk
dimasukkan, diinput ke Google atau platform yang dipakai sekolah itu. Ngaten Pak Miftah, matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tukijo, Ketua MGMP Bahasa Jawa nggih, yang telah menyampaikan bahwa harapannya MGMP tetap punya peran dalam rangka membuat inspirasi soal yang mungkin dapat disesuaikan oleh sekolah masing-masing, termasuk disesuaikan platform yang akan digunakan secara online. Jadi bagus sekali masukan dari Pak Tukijo. Ini Pak Nurasi mau bertanya, menyampaikan masukan? Ya, oke, terima kasih Pak Miftah. Oke, Kalau betul, Pak. diizinkan saya akan menyampaikan sesuatu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu yang kami hormati, utamanya pada Bapak Kadinas, kemudian juga kepada Bapak Setia Budi, kemudian juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, MGMP, dan Bapak Ibu yang lain. Ini singkat saja. Tentang MGMP, saya setuju dengan apa yang dikatakan atau yang disuruhkan oleh Pak Tukijo selaku Ketua MGMP Bahasa, bahwa tugas MGMP kalau toh itu nanti diminta untuk membuat soal dalam atau dalam format buat saja, sehingga nanti yang input ke sekolah masing mengingat atau produk soal dari MGMP itu boleh diedit oleh sekolah masing-masing karena mungkin kemampuan siswa yang tidak sama. Itu juga mengingat bahwa penilaian semacam PAT dan PAS itu adalah wewenang sekolah masing-masing. Menurut lagi juga disampaikan oleh Pak Tukijo, kalau semuanya nanti dalam bentuk Google Form mungkin ada kendala, sehingga dan kemudian juga setiap sekolah itu tidak semuanya menggunakan aplikasi Google Form. Sehingga saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tukijo, kalau MGMP hanya membuat soal dalam dokumen word saja. Oke, sekian. Terima kasih Pak Miftah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang 7 jari, Pak Didik. Mau menyampaikan, monggo Pak Didik. Pak Didik? Tidak? Atau saya serahkan ke Bu Fatma. Bu Fatma mau menyampaikan? Ya. Monggo Bu Fatma. Bu Fatma, saya speakernya belum diaktifkan. Tes. Belum masuk suaranya. Suara saya masuk? Pak Didik, sebentar, ini Bu Fatma dulu, Pak Didik. Sebentar, Bu Fatma dulu, baru ke Pak Didik, nggih. Monggo Bu Fatma. Suara Bu Fatma belum masuk ini tapi. Ini malah di-unmute. Dari host yang meng-unmute. Saya nggak dengar. Sudah masuk sekarang, Bu. Sekarang sudah masuk, silakan. Ya, monggo. Terima kasih Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya seni budaya itu kan ada 4 aspek nih Pak, ada seni musik, rupa, tari, dan teater. Nah ini menurut saya ini saya lebih setuju dari Ketua MGMP PAI, jadi sekolah ini membuat soal masing-masing, walaupun mungkin MGMP juga mau memfasilitasi, tetapi tetap kebebasan pada sekolah menyesuaikan materi tersebut, itu sudah sampai mana, plus via yang digunakan, apakah itu menggunakan Google Form atau yang lain. Jadi diberikan kepada sekolah. Mohon maaf nih tidak usah diseragamkan, karena kalau diseragamkan nanti tentunya akan banyak. Setiap sekolah pasti, mohon maaf nih, siswa saja untuk HP saja, belum semuanya, mungkin semuanya Android, atau mungkin untuk jaringan yang sulit, atau mungkin masalah kuota. Saya kira ini masalah yang klasik, tetapi itulah yang kita hadapi. Saya kira hanya itu Pak Miftah, usulan dari saya, mohon tidak diseragamkan secara menyeluruh, kemudian pakai Google Form jelaskan kepada sekolah, dan termasuk jenis soal dan lain. Dan yang penting sekolah membuat punya ukuran sendiri untuk mengukur PAT dari siswa kelas 7 dan 8 itu seperti apa. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir atau pendapat terakhir dari Pak Didik nih, karena waktunya kurang 4 menit. Monggo Pak Didik.
Oke, itu sudah saya tulis di chat. Langsung ke pertanyaan, bagaimana solusi terbaik untuk PAT daring, khususnya anak-anak yang tidak punya fasilitas, walaupun data itu hanya sedikit. Bolehkah anak ke sekolah menggunakan lab komputer, khusus anak tertentu tadi? Untuk soal, saya setuju diserahkan sekolah tidak seragam, gitu matur nuwun. Turun Pak Didik, jadi terkait dengan memang di semua sekolah mungkin ada ya beberapa anak yang tidak mempunyai fasilitas terkait dengan tes daring. Monggo ini kebijakan sekolah masing-masing yang mampu menyelesaikan. Tiap sekolah mungkin kebijakannya berbeda. Mungkin di tempat saya Bapak Ibu guru saya berikan solusi mengantar soal ke rumah ataupun orang tua juga mengambil soal ke rumah berbentuk remote. Atau ada juga solusi panjenengan juga monggo untuk yang soal diberikan di lab tapi juga tetap dipertimbangkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi tetap di perkuat itu. Sehingga Bapak Ibu terkait dengan PAT online memang dari matematika ini tidak harus soal ini dipakai oleh semua sekolah. Ini hanya sebagai inspirasi Bapak Ibu dan memang niat kami yang pertama adalah memberikan sedikit hasil kerja MGMP, memberikan inspirasi barangkali soal ini bisa digunakan atau tidak. Kemudian tentang platform memang semestinya kalau Bapak Ibu guru mematuhi aturan bahwa link soal itu tidak langsung dipakai tapi di copy dulu, mestinya dia akan mendapatkan soal yang bisa diedit sendiri, kemudian nanti semua nilai masuk ke alamat sekolah tersebut. Tapi memang karena mungkin pengetahuan dan sebagainya kita tidak tahu, ada beberapa kendala seperti itu. Jadi masukan yang saya simpulkan Bapak Ibu yang diperoleh dari Bapak Ibu semua bahwa yang pertama memang MGMP dalam hal ini wajib punya peran terhadap kemajuan pendidikan di Kota Semarang, khususnya dalam hal ini untuk menyikapi PAT ini yang sekarang sudah di depan mata, maka MGMP silakan bekerja untuk dapat memberikan sosialisasi kepada teman-teman guru mapel di Kota Semarang. Adapun cara ataupun tekniknya, monggo bisa berupa inspirasi, berupa himbauan tadi dicontohkan oleh dari MGMP PAI, juga dari masukan dari teman-teman yang menghendaki bahwa soal tidak diberikan secara seragam ya, karena kemampuan anak di tiap sekolah saya yakin berbeda, dan juga tadi masukan apabila MGMP akan membuat soal maka diberikan saja dalam soal berupa Microsoft Word yang nantinya Bapak Ibu di sekolah masing-masing dapat mengedit, dapat memasukkan ke platform sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena kita agendanya adalah sampai pukul 10, ini sudah pukul 9.59. Bapak Ibu saya mohon maaf, kegiatan kita harus kita sudahi Bapak Ibu. Ini sangat menarik, diskusi yang sangat menarik, dan tentu nanti seizin MKKS bisa disambung kembali dalam rangka menajamkan kembali program-program MGMP di masa yang akan datang. Dan khususnya di pandemi COVID-19 ini saya berharap, kami berharap bahwa kita MGMP yang sudah didapuk, sudah dilantik oleh Dinas Pendidikan ini dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan pendidikan di Kota Semarang. Demikian yang dapat saya sampaikan di tepat pukul 10. Saya kembalikan waktu kepada Pak Onji. Bu Fat ya, nggih monggo. Nggih. Mohon izin saya minta. Tadi monggo Bu Fat. Ya, beberapa waktu mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan apa yang telah didiskusikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan PAT, misalnya MGMP akan mengkoordinir, tetapi ini berpesan tidak mewajibkan untuk anggotanya sama dengan MGMP karena itu adalah merupakan kewenangan dari satuan pendidikan. Sekali lagi, PAT adalah soalnya kewenangan satuan pendidikan.
apabila dari satuan pendidikan yang satu dengan yang lain ada contek-mentek, itu kami tidak mempermasalahkan. Tapi yang jelas di sini adalah kewenangan satuan pendidikan. Jadi silahkan satuan pendidikan memutuskan untuk memakai yang mana. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Didik dari SMP 33. Bapak, terkait dengan pelaksanaan PAT di sini daring, kalau tadi Bapak menanyakan apakah boleh diadakan di sekolah untuk anak-anak tertentu yang tidak memiliki fasilitas Android ataupun apalah-apalah, asalkan protokol ya tetap dilaksanakan. Begitu. Itu sebetulnya boleh Pak menggunakan lab komputer yang ada di sekolah. Dipersilahkan. Ya, Tetapi ya, halo. Boleh, tetapi halo? Ya. Iya, dengar Bu. Monggo teruskan Bu. Oh iya, ya. Yang jelas tadi yang ditanyakan oleh Pak Didi, kami tidak keberatan Bapak, asalkan sekali lagi protokol dilaksanakan. Kemudian satu hal lagi, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Fatma, Pak ya, Bu Fatma. Di samping PAT secara daring, apabila siswa-siswa tertentu itu tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran PAT daring, maka bisa dilakukan secara manual ataupun apalah. Tetapi yang jelas ini diberlakukan kepada semua siswa tanpa terkecuali, baik itu secara daring atau manual, atau kan dikumpulkan bagi anak-anak tertentu yang tidak memungkinkan punya HP Android, silakan datang ke sekolah, dimasukkan ke lab, kemudian di situ dijaga jarak dan sebagainya. Yang jelas protokolnya tetap dilaksanakan, itu tidak masalah Bapak Ibu, yang penting tetap kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, jadi kami sudah mengedarkan surat edaran terkait dengan kelulusan. Kami mohon maaf Bapak Ibu, ini ada revisi terkait dengan format surat keterangan kelulusan yang sudah kami edarkan, dan ternyata di situ ada kesalahan tulis, kesalahan cetak di mata pelajaran PKN. Harusnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu di situ kurang. Ya, kami mohon berkenan terutama dari MGMP PPKN, kami mohon untuk mendampingi semua yang ada di sekolah terkait dengan surat keterangan lulus yang sudah kami edarkan. Di situ ada kesalahan ketik terkait dengan mata pelajaran PPKN. Kami sudah menerbitkan revisi terkait dengan lampiran 2 terkait dengan surat keterangan lulus. Kami mohon untuk dicermati dan kami mohon maaf atas nama Dinas Pendidikan atas kesalahan ketik ini. Demikian Pak Tan, terima kasih waktunya. Mohon izin bertanya kepada Bu Fajri kalau boleh Pak Miftah. Boleh aja, kalau menurut saya, Pak Miftah, moderator, ini mumpung kita ketemu, silakan, maksud saya kalau memang masih ada pertanyaan, mumpung kita ketemu dan kita menyambut PAT, kita menyambut kelulusan, kita tuntaskan di sini, ini jauh lebih baik Bapak Ibu. Kami mohon izin Bapak Ketua MKKS, jika masih ada yang belum tuntas, mohon izin untuk dituntaskan pada forum ini Bapak. MKKS apakah mengizinkan? Saya ya. Halo. Amita. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Pak Mitra dulu yang mengatur Pak Mitra. Sebagai moderator, terima kasih dikembalikan ke Bapak moderator. Moderatornya bingung gitu. Bahwa jam 9 sampai pukul 10 sebetulnya. Nanti kita tutup dulu ya ruangan ini. Setelah itu monggo kalau mau dilanjutkan, tapi secara resmi kegiatan audiensi kita tutup sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Bu Fajri ingin nyuwun sewu, mohon izin. Nanti setelah ini monggo kalau mau berlangsung, saya kira Pak Catonggo sebagai host bisa memberikan ruang, sehingga saya sebagai moderator mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan,
kurang sesuai apa yang diharapkan. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Satenggo sebagai host. Monggo Pak Satenggo. Ya Pak Miftah, terima kasih. Namun sebelum ditutup lebih dulu, kita beri kesempatan Pak Setio Budi dulu. Monggo Pak Setio Budi, silakan. Apa terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Ngomongnya jangan terlalu iya. Oh iya, ini sesuai dengan soalnya. Cepetan. Saya Pak Moderator mohon izin untuk memberikan kalimat atau konten yang terakhir, nanti bisa dilanjutkan lagi. Permohonan izin pasti disetujui. Namun yang penting ini kita tutup. Sebelum menutup, ini nanti artinya informasi-informasi kan datanya di mana, harusnya mana, silahkan saja. Dan forum ini memang harus ditutup secara resmi. Ini nanti tambah waktu berapa menit, 5 menit mungkin ya, ini saya sampaikan. Pertama, sebagaimana yang tadi disampaikan, terima kasih. Saya luruskan dulu karena ini pengertiannya tadi, karena saya tidak puas kalau ini belum disampaikan, belum dijawab atau belum diskusikan. Namun kalau menuju kepuasan pasti tidak puas-puas sehari di forum ini. Oleh karena itu kita batasi sesuai dengan forum. Nanti tadi silakan kalau mau nambah. Bapak Ibu yang hormati, sebagaimana kita kepala sekolah MKKS sudah mendengar masukan-masukan, informasi, berita dari ketua terkait dengan PR. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada komitmen kita, di mana sebagaimana MKS ini, sebagaimana status SK itu salah satu SK tertulis tujuannya MKKS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi salah satunya adalah MKKS dibentuk, kepala sekolah dibentuk ini untuk meningkatkan pendidikan di Kota Semarang. Berikutnya untuk MGMP dibentuk ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang. Karena forum kita ini tingkatnya Kota Semarang. Selepas daripada kekurangan keterbatasan, tapi intinya tetap meningkatkan kualitas. Tidak malah mengundurkan atau mundur, tapi harus kualitas. Berikutnya terkait dengan saya akan bukan presentasi ya, akan membacakan kali nanti yang khusus kelas 9. Mohon dicermati baik-baik. Tadi berita informasi dari Ibu Fajri selaku kurikulum dinas pendidikan, ini wajib kita dengarkan kata-kata kepala sekolah dan MPLB bahwa nanti kelas 9 ini untuk tetap bagaimana aturan dengan daring, dengan format-format yang ditetapkan. Ada tambahan lagi permintaan dari Fajri, saya hanya menyampaikan bahwa informasi yang saya terima saya baca untuk permohonan kepada Dinas Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Pendidikan Sekolah dan Kabupaten Jawa Tengah yang kita baca bahwa untuk intinya satuan pendidikan SMP ini untuk kepentingan terkait dengan PPDB SMA SMK ini nanti surat keterangannya setelah masing-masing dan formatnya untuk sekolah dari bentuknya betul namanya nilai rapot semester ya, kumpulan nilai semester ini terdiri dari semester 1 ya, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 hanya 5. Kemudian yang diketahui nilai rapot semester ini mungkin yang dicantumkan ada 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ini formatnya yang ada di provinsi. Kita dari Fajri, tapi ini saya
karena ini publikasi di media ini sudah sangat terbuka, sehingga kita tidak harus menunggu-nunggu. Artinya konsep ini bisa nanti sebagai acuan dari kepala sekolah khususnya, bahwa yang untuk PPDB SMA SMK kelas 9 ini nanti ya, kita akan menuju ke SMA SMK. Untuk surat keterangan jelas tadi sebagaimana Bu Adri yang dicantumkan menurut edaran tadi yang saya baca itu ada hanya 4 mapel nilai rapot, yaitu mapel IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing semester itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu sekedar informasi lebih lanjut sambil menunggu petunjuk edaran yang akan diberikan oleh pendidikan. Ini permintaan dari provinsi ke dinas pendidikan kabupaten kota yang katakan. Saya kira nanti tentunya sama, tapi jelas inflasi yaitu nilai rapor, tapi 4 apa saja. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan PAT. PAT, Bapak Ibu, untuk kepala sekolah, tentunya juga MGMP, untuk PAT online, ini sebagaimana diadaptasi tadi MGMP, MKKS, ini sebenarnya salah satu meningkatkan kualitas di sela-sela pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama, yang penting intinya meningkatkan kualitas. Walaupun stay di rumah, tapi kita meningkatkan kualitas pendidikan. Di mana harapan pendidikan, harapan kita semua, harapan kepala sekolah, tidak ada yang ingin standar, tapi tetap ingin meningkatkan kualitas. Yaitu harapannya menyelenggarakan PAT secara online, walaupun sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan di sekolah masing-masing. Ini prinsipnya begitu. Kemudian walaupun wajib, tapi diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, dari NKKS, Bapak Ibu, GMP sama ya dengan kepala sekolah yang lain. Yang penting satu, informasi penyelenggaraan PAT online disampaikan kepada Bapak Ibu orang tua sehingga orang tua dapat mengerti dan dapat membantu. Sekali lagi, informasi dari sekolah masing-masing atau satuan masing-masing disampaikan kepada Bapak Ibu orang tua di rumah lewat forum atau lewat seperti ini atau lewat SMS atau WA, hingga orang tua tahu kalau sekolah ini akan menyelenggarakan PAT online, sehingga tidak dadaan-dadaan. Ini waktunya cukup waktu. Kemudian yang disiapkan oleh sekolah ini yang terantaranya, ya, ini memang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sendiri secara daring. Jadi menurut kemampuan satuan pendidikan masing-masing. Namun tadi satu yang terkait dengan ini penting disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu disampaikan adalah tata tertib peserta PAT. PAT ini perlu disampaikan, dan tata tertib itu kan beda dengan tata tertib yang pada saat pakai bapak atau pakai tidak oleh. Ya, jadi antara lain peserta menyiapkan bla 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 bla, peserta menyediakan perangkat yang diperlukan, jelas ya. Jadi tata tertib disampaikan terlebih dahulu. Kemudian peserta mengerjakan soal setelah membuka link. Ini contohnya saja. Peserta setelah membuka link sebelum mengerjakan habis untuk menyatakan telah menempuh bulan akhir tahun atau PAT. Peserta mengerjakan soal sebelum habis waktu diperbolehkan. Berikutnya, intinya membuat tata tertib secara online juga supaya itu bisa dimengerti oleh orang tua dan diberitahukan bahwa peserta untuk PAT ini tidak diperkenankan dibantu oleh siapapun. Sekali lagi, orang tua hanya untuk mengawasi dan cara pekerjaannya tidak boleh dibantu oleh siapapun. Sehingga informasi itu jelas, terbuka, transparan, jadi tidak menimbulkan komplain-komplain di masyarakat.
Berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu Kepala Sekolah, MGMP, tentunya menyiapkan jadwal pelaksanaan PAT di sekolah masing-masing, sebagaimana kalau menurut grafik tadi sudah diatur, itu dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Juni, lagi 2 sampai 9 Juni. Harinya mestinya tentunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, dan Senin kembali untuk yang 5 hari belajar. Ya, saya untuk 5 hari belajar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian waktunya ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing untuk waktu jamnya menyesuaikan. Mungkin tidak sama, tidak masalah. Namun untuk antar-antar dari MKKS, bagaimana pedoman yang ada yang telah dilakukan berdasarkan pengalaman, berdasarkan PAT yang sudah ada tahun sebelumnya, ya, untuk Senin, ini mapelnya bahasa Indonesia agama. Ya, sekali lagi untuk hari Senin yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua agama. Waktunya diatur sedemikian rupa menurut dari forum MGMP sekolah masing-masing, lagi forum sekolah masing-masing. Untuk hari kedua, hari Selasa, ya, ini waktunya diatur. Mapelnya adalah mapelnya matematika dan PKN. Kemudian yang ketiga, hari Rabu tanggal 4 Juni, mapelnya bahasa Inggris dan berikutnya SBK. Kemudian hari Kamis 5 Juni ini materinya adalah IPA dan bahasa Jawa. Kemudian untuk hari Jumat, ya, hanya satu mapel, yaitu IPS. Untuk hari Senin tanggal 9 ini mapelnya PJUK dilanjutkan oleh prakarya. Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk meminta untuk perintah, bukan, namun ini andal-andal saja, karena ini PAT ini semua dilaksanakan oleh sekolah masing-masing dengan keadaan kemampuan yang ada. Sekali lagi, dengan keadaan kemampuan yang ada, kami hanya membantu menginformasikan kalau draftnya Kaldik itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 9, maka mapel-mapelnya antara lain yang telah kami sebutkan tadi tersebut di atas. Ini untuk dari MKS. Saya kira itu, walaupun ini dasarnya ini sebagaimana pengalaman yang ada tahun-tahun yang lalu, ini PAT dengan kata demikian. Karena menyangkut ini situasinya daring, sehingga sekali lagi perlu sekolah masing-masing menyesuaikan itu. Itu saja, tidak ada keharusan untuk harusnya ini sama itu. Kalau dari MGMP matematika sudah berusaha dan sudah memberikan pada saya kalau inpunya materinya ini bisa disumbangkan kepada sekolah masing-masing. Begitu pula harapannya nanti MGMP mata pelajaran yang lain bila sudah bisa membuat dengan cara daring seperti matematika, materi soalnya bisa disumbangkan pada materi kepada sekolah masing-masing. Inilah kenapa Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai apa ya, garis-garis saja. Kasih atau dilanjutkan moderator. Komen moderator. Sudah, moderator. Pak Slamet, Pak Slamet. Pak Slamet 3. Menanggap moderator. Apa yang disampaikan ketua dan koordinasi selama tadi PAT, kata kuncinya satu. Ada jadwal yang atau ada materi yang diujikan sama tidak dalam sekota sekolah. Kalau ada, maka jadwal relatif wajib diatur. Tapi kalau tidak ada, maka jadwal disahkan di sekolah masing-masing. Dan kedua itu mulainya Selasa, Pak Budi. Itu tidak hari Senin, tapi hari Selasa. Itu saja. Misalnya kalau matematika itu soalnya
Kota Semarang sama, maka jadwal diatur di kota sehingga waktunya sama, minimal harinya sama. Itu suasana yang mungkin penting untuk disuasanakan. Kalau di Suprayon memang kebetulan kemarin kita sudah atur jadwal. Cuma kalau ada jadwal dari MKKS, maka kita menyesuaikan di Suprayon 05. Terima kasih, Pak Moderator. Menurut Pak Slamet, tadi yang disampaikan Pak Budi itu ancer-ancer nih, ancer-ancer jadwal, monggo bisa tadi apabila ada yang tanggal keliru bisa dibenarkan. Tadi Nyun Sewu, saya sebagai moderator sudah menyerahkan ke host Pak Satonggo. Monggo Pak Satonggo bisa menutup kegiatan ini karena Nyun Sewu sudah lebih waktu. Nanti kalau mau dibuka ini monggo silakan. Monggo Pak Satonggo. Iya, terima kasih Pak Miftah, Bapak Ibu semua sudah kita lalui tadi ya diskusi dalam rapat ini. Bapak Ibu semua yang terpelajar, terima kasih atas atensinya. Semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Ya, yang tadi kalau saya tangkap pada prinsipnya semua MGMP siap untuk membuat soal. Nah, jadi itu mungkin yang harus segera ditindaklanjuti. Soal itu nanti setelah jadi mau dikirimkan kemana, kemudian dan seterusnya cara pendistribusiannya nanti bagaimana ke masing-masing kepala sekolah melalui Suprayon dan seterusnya itu yang segera perlu ditindaklanjuti. Yang jelas untuk MGMP sudah siap untuk melaksanakan atau membuat soal, ya tadi permintaannya dalam bentuk Microsoft Word, ya silahkan, prinsipnya seperti itu. Nah, nanti itu bisa ditindaklanjuti. Oke, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan rencana PAT di Kota Semarang bisa berjalan. Yang prinsipnya tadi disampaikan Pak Slamet, soalnya itu bareng-bareng, itu ya dilakukan pada saat yang bersamaan. Karena memang ada sekolah yang mungkin beberapa soalnya itu berbeda, khususnya prakarya itu mungkin di satu sekolah satu dan sekolah lain berbeda temanya sehingga tidak sama ya. Jadi soal-soal yang dibuat bersama seperti itu. Oke, terima kasih Pak Gunawan, Pak Budi, Pak Miftahudin, Bu Fajri dan semua pengurus MGMP sudah kita lalui kegiatan rapat atau koordinasi kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan semuanya ini demi untuk Kota Semarang yang kita cintai. Maka dari itu, mari pertemuan ini kita tutup lebih dahulu. Kemudian nanti jika mau dilanjutkan, monggo berdiskusi, silahkan ya. Ruangan ini sebenarnya setiap hari saya buka. Kalau ada yang mau menggunakan ruangan, silahkan. Silahkan digunakan sebaik-baiknya. Oke, Bu dan Bapak, terima kasih. Selamat beraktivitas. Kita tutup pada pagi hari ini. Semuanya salam sejahtera, semuanya sehat. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Oke, mungkin tadi Bu Fajri mau melanjutkan. Masih ada. Bu Fajri. Pak Slamet masih ada. Pak Slamet, halo. Tadi Pak Slamet kan kata Pak Budi tanggal 2 itu Selasa betul, tanggal 1-nya libur, Seninnya. Iya betul ya sudah. Ya. Nanti kan dipertanyakan itu Pak Budi itu tanggal 2 Selasa, iya. Iya, mulainya. Ya Selasa Bu Emma, bukan Senin. Iya. Yang penting jadwalnya segera keluar Pak Ong untuk acuan. Ya, jadwalnya diseragamkan. Iya. Dibuat sendiri-sendiri, jadwal dibuat sama. Kalau mau menyampaikan sesuatu, Fajri menjadi host.